karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi, terdapat perbedaan tingkat kepuasan di antara kelima produk kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Nama saya Wuri Yudianto. Pada video kali ini kita akan belajar bareng cara uji Friedman menggunakan SPSS. Apa itu uji Friedman? Uji Friedman adalah uji yang digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 sampel atau lebih sampel yang saling berhubungan. Untuk ilustrasi uji Friedman seperti ini, terdapat 3 kelompok data yang saling berhubungan. Masing-masing kelompok data ini subjeknya sama ya, jadi ada perlakuan tertentu sehingga ini merupakan data yang saling berhubungan. Uji Friedman merupakan bagian dari statistik non-parametrik, sehingga data penelitian tidak harus berdistribusi normal. Uji Friedman ini merupakan perluasan dari uji Wilcoxon. Pada uji Wilcoxon, cirinya terdapat 2 sampel dependen, sedangkan untuk uji Friedman terdapat 3 sampel atau lebih sampel dependen. Kapan kita menggunakan uji Friedman? Kita akan menggunakan uji Friedman ketika memenuhi beberapa asumsi berikut. Yang pertama, terdapat lebih dari 2 kelompok sampel yang saling berpasangan. Jadi ini minimal terdapat 3 kelompok sampel ya. Ciri yang kedua, pengambilan sampel dilakukan secara acak. Untuk skala pengukuran sampel minimal menggunakan skala ordinal. Jadi apabila menggunakan skala interval atau skala rasio itu boleh. Yang terakhir, data penelitian tidak harus berdistribusi normal. Kita ke contoh kasus dari uji Friedman. Seorang produsen kopi melakukan pengamatan terhadap 5 varian produk barunya yang rencananya akan diproduksi secara massal. Seorang peneliti mengundang 15 orang untuk memberikan rating terhadap produk tersebut. Peneliti ingin melihat apakah masing-masing produk kopi mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Rating ini menggunakan angka 1 tidak puas sampai 10 puas. Dengan data sebagai berikut, terdapat 15 sampel atau 15 responden, terdapat 5 kelompok data ya atau 5 kopi. Data ini akan kita olah dengan SPSS. Langsung aja kita ke SPSS. Oke, di sini saya sudah membuka software SPSS. Masih kosong data view-nya dan variabel view-nya. Kita akan input data terlebih dahulu. Saya sudah menyiapkan filenya di Excel. Kita akan mengopi datanya dari file Excel ke SPSS. Ini ratingnya ini ya, 1 itu tidak puas, sampai 10 itu puas. Jadi semakin besar angkanya, maka penilaiannya semakin puas. Kita membuat variabel terlebih dahulu. Ada 5 variabel ya, variabel copy. Kita ke variabel view untuk membuat variabel. Kita ketik copy 1, variabel copy 2, copy 3, copy 4, copy 5. Perlu diperhatikan untuk membuat variabel di SPSS tidak boleh ada spasi ya. Kalau ada spasi nanti akan error. Terus selanjutnya pada bagian ini measure, kita menggunakan skala ordinal karena datanya berupa tingkatan. Setelah kita udah setting pada variabel view, kita masuk ke data view, maka akan muncul ini ada 5 variabel copy. Selanjutnya kita copy dari file Excel.
Ctrl C untuk copy, tekan Ctrl V untuk paste. Di sini muncul 2 angka di belakang koma, ya kita hapus saja. Pada bagian desimal kita buat 0. Oke, sudah. Setelah kita sudah input data, kita lanjut ke analisis Friedman. Caranya analyze non-parametric test, legasi dialog, pilih K-relate sample. Kita klik, maka akan muncul kotak dialog test for several relate sample. Kita masukkan kelima variabel ini, kita blok, kita masukkan ke kotak test variabel. Pastikan pada test tab uji Friedman sudah tercentang. Pada tab statistik kita klik, kita bercentang pada deskriptif untuk memunculkan nilai-nilai statistik deskriptif. Selanjutnya kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul outputnya ada 3 tabel. Kita ke tabel yang pertama dulu, tabel deskriptif statistik. Tabel deskriptif statistik ini memaparkan jumlah sampel atau N, nilai rata-rata, min, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Jumlah sampelnya masing-masing 15. Untuk rata-ratanya seperti ini. Terlihat bahwa kopi 4 itu mempunyai rata-rata yang paling besar, sedangkan rata-rata yang paling kecil itu ada di kopi 1. Kita lanjut ke tabel rank. Tabel rank ini memaparkan nilai min rank dari kelima produk kopi. Rating kepuasan tertinggi ini ya pada kopi 4 dengan min rank 4,10 dan min rank terkecil pada kopi 1 diperoleh 1,80. Selanjutnya kita ke tabel tes statistik. Tabel inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Untuk hipotesis penelitian dari kasus ini yaitu H0, tidak ada perbedaan tingkat kepuasan di antara kelima produk kopi. Untuk H1-nya, ada perbedaan tingkat kepuasan di antara kelima produk kopi. Setelah kita mengetahui rumusan hipotesisnya, kita perlu mengetahui pedoman pengambilan keputusan uji Friedman. Apabila nilai asik lebih besar 0,05, maka H0 diterima, dan sebaliknya, apabila nilai asik lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Di sini pada tabel tes statistik pada baris asik diperoleh 0,000, lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi terdapat perbedaan tingkat kepuasan di antara kelima produk kopi. Oke, demikian tutorial dari saya terkait uji Friedman dengan SPSS. Apabila video ini bermanfaat, bantu saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.